Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Walillah Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis adalah tokoh di balik berdirinya kerajaan Islam Mataram. Beliau adalah putra bungsu Ki Ageng Selo dengan Nyai Bijak atau Nyai Ageng Selo, putri Sunan Ngirang. Beliau memiliki 6 saudara, di mana semua saudaranya adalah perempuan, yaitu Nyai Ageng Lurung Tengah, Nyai Ageng Saba, Nyai Ageng Bangsri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patanen, dan Nyai Ageng Pakis Dadu. Ki Ageng Henis menikah dengan Nyai Ageng Henis dan berputra Ki Ageng Pamanahan. Putranya itu kemudian menikah dengan Nyai Sabina atau Nyai Ageng Pamanahan. Dari hasil pernikahan mereka, Ki Ageng Henis dikaruniai seorang cucu yang dalam perjalanan karirnya menjadi raja pertama Mataram, bergelar Panembahan Senopati. Kiai Ageng Henis dalam serat Kanda disebutkan menjadi guru spiritual Sultan Hadiwijaya saat belum naik tahta menjadi raja atau masih bernama Joko Tingkir atau Mas Karebet. Kemudian setelah itu mengabdi kepada Sultan Hadiwijaya sebagai sesepuh dan orang penting di Kesultanan Pajang. Dengan demikian, Ki Ageng Henis adalah leluhur raja-raja Mataram yang kemudian melahirkan peradaban kerajaan baru seperti Kesultanan Surakarta Hadiningrat, Kesultanan Ayodyakarta Hadiningrat, Mangkunegaraan, dan Paku Alam. Dahulu sebelum Ki Ageng Henis hadir dan hijrah, Pengging dikenal sebagai peradaban Hindu. Masuknya Islam di tanah Pengging tidak luput dari peran serta Ki Ageng Henis. Laweyan yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten Pengging. Masyarakat di sekitarnya masih menganut agama Hindu. Ki Ageng Beluk, teman Ki Ageng Henis, dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh bagi masyarakat Laweyan. Ki Ageng Beluk seorang penganut agama Hindu, namun karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Henis di Laweyan membuat Ki Ageng Beluk tertarik memeluk agama Islam. Ki Ageng Beluk kemudian menyerahkan bangunan pura Hindu miliknya kepada Ki Ageng Henis untuk dibangun menjadi sebuah masjid. Sejak saat itu, Ki Ageng Henis mulai bermukim di desa Laweyan pada tahun 1546, tepatnya di sebelah utara Pasar Laweyan yang kini bernama Kampung Lor Pasar Mati. Pada akhir hayatnya, Ki Ageng Henis meninggal dan dimakamkan di Pasaran Laweyan. Rumah tempat tinggal Ki Ageng Henis kemudian ditempati oleh cucunya yang bernama Danang Sutawijaya. Kemudian Danang Sutawijaya lebih dikenal dengan sebutan Raden Ngabei Saloring Pasar. Raden Sutawijaya pindah ke hutan Mentau dan dalam perjalanannya kemudian mendirikan kerajaan Mataram Islam dan menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Kiai Ageng Henis merupakan tokoh cikal bakal berdirinya Kampung Batik Laweyan di Solo, Jawa Tengah. Ki Ageng Henis sangat berperan dalam perkembangan batik di Kampung Laweyan. Batik awalnya hanya dipelajari oleh putri dalam keraton, tapi oleh Ki Ageng Henis kemudian dikenalkan dan diajarkan kepada masyarakat luas, salah satunya kepada warga di Kampung Batik Laweyan yang berkembangan hingga sekarang. Kala itu Laweyan terdapat sebuah pasar rakyat. Pasar Laweyan ini dulunya terkenal dengan hasil benang. Benang tersebut belum dikembangkan secara baik oleh warga Laweyan, padahal benang ini memiliki potensi sangat besar. Waktu itu Ki Ageng Henis dapat tanah perdikan pemberian raja di Laweyan. Beliau melihat ini, kenapa kok dari benang ini tidak dikembangkan menjadi sebuah kain kemudian dibatik. Ki Ageng Henis yang mendapat tanah perdikan dari Raja Kampung Laweyan kemudian mengajarkan warga untuk mengembangkan benang menjadi kain dan batik. Sebenarnya semua kesenian ada di keraton.
Kemudian sama Ki Ageng Henis diajarkan kepada masyarakat. Sama batik dulu hanya lingkup keraton. Sama Ki Ageng Henis diajarilah orang-orang laweyan untuk membatik sampai sekarang. Ki Ageng Henis hidup di era kerajaan Pajang. Dia menjadi penasihat Raja Pajang Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Setelah masa tuanya, beliau tinggal di Laweyan. Laweyan pun berkembang pesat sebagai pusat penyebaran agama Islam. Sebagai perkampungan yang dibina Ki Ageng Henis, banyak perubahan dan kebijakan ke arah yang positif yang diarahkan oleh Ki Ageng Henis. Kiai Ageng Henis juga adalah sosok negarawan sekaligus ulama yang memiliki integritas tinggi dan memiliki pemikiran maju. Hal yang ia pikirkan tidaklah akhirat saja, tetapi menyimbangkannya dengan kehidupan dunia. Para santrinya pun semakin banyak jumlahnya, dan ilmu yang diajarkan tidaklah hanya ilmu agama saja. Akan tetapi dihadirkan pula kegiatan yang memberikan keterampilan dan kemapanan dalam aspek ekonomi keluarga. Selain mendidik para santrinya, Ki Ageng Henis juga mendidik cucunya Danang Sutawijaya yang juga pernah tinggal di Laweyan pada masa jauh sebelum bersama-sama sang ayah mengabdi di Kasultanan Pajang. Saat bersama Ki Ageng Henis, inilah Raden Sutawijaya dikenal dengan sebutan Raden Ngabei Loring Pasar. Sebutan ini karena Panembahan Senopati kecil hidup di Laweyan, yaitu di Kampung Lor Pasar, sehingga beliau sering disebut dengan Mas Ngabei Loring Pasar. Raden Sutawijaya tidak hanya sendiri berguru pada kakeknya, sejumlah pengikutnya pun diajak berguru pada kakeknya itu. Pelajaran dan didikan yang diikuti secara gigih dan sungguh-sungguh, sehingga mendapat warisan banyak kesaktian. Kiai Ageng Henis juga dikenal sosok orang yang linuwih, sakti dan mandraguna. Beliau sebagai sesepuh dan wiratama Pajang. Kesaktiannya inilah yang membuatnya juga sering disebut Kiai Ageng Luwih, yang berasal dari kata linuwih. Dalam kisah lain diceritakan tentang sumur Pajang. Sumur Pajang konon dibuat oleh Ki Ageng Henis dengan menancapkan tongkatnya ke dalam tanah. Sumur Pajang, demikian warga sekitar menyebut sumur tersebut. Nama ini disematkan juga bukan tanpa alasan. Salah seorang ahli waris dalam Jimatan tempat sumur ini berada menyebutkan bahwa nama itu terkait dengan sosok penunggu sumur yang berwujud seorang anak kecil dengan rambut yang memiliki kuncung. Sosok hantu anak kecil dan biasanya bertubuh gempal seperti orang cebol memang biasa disebut dengan nama Pajang. Dan makhluk-makhluk inilah yang diyakini menghuni sumur ini, yang bahkan terkadang kerap mengganggu siapa saja yang datang untuk mengambil air tanpa izin. Entah bagaimana awalnya hingga makhluk-makhluk tersebut menguasai sumur. Namun yang pasti keberadaan sumur Pajang memang sangat istimewa, terutama bila dilihat dari sejarah terbentuknya sumur itu. Menurut warga setempat, sumur Pajang dibuat oleh Ki Ageng Henis, pemilik awal dalam Jimatan. Proses pembuatan sumur ini terbilang unik, karena Ki Ageng Henis hanya menancapkan tongkatnya ke tanah, yang kemudian disusul dengan keluarnya sumber mata air. Di komplek dalam Jimatan ada 7 sumur yang mengelilingi bangunan tua itu, yang mana bila air dari ke-7 sumur itu dikumpulkan, maka akan memiliki khasiat yang luar biasa, terutama untuk penyembuhan berbagai penyakit. Banyak orang datang untuk mengambil air dari 7 sumur ini, umumnya dipakai untuk media pengobatan. Tapi ada juga yang percaya bahwa kekuatan air itu untuk membersihkan kesialan. Itulah sebabnya air sumur ini dipakai sebagai media ruatan. Tak hanya larangan mengambil air tanpa izin, ada pantangan lain yang juga harus dipatuhi saat masuki lokasi sumur. Pantangan itu adalah tidak boleh membawa anak yang rambutnya dipotong kuncung, sebab akan memancing kemarahan para makhluk Pajang penguasa sumur yang akibatnya bisa membahayakan jiwa anak yang diajak tersebut. Hingga sekarang pantangan ini masih tetap dipegang teguh oleh warga Laweyan dan sekitarnya. Ini karena sejak zaman dulu sering ada kejadian terkait pelanggaran terhadap pantangan itu.
Biasanya anak yang dibawa itu akan sakit keras, dan bila tidak disarati secara khusus bisa jadi akan tambah parah dan meninggal. Keberadaan makhluk pacang ini memang tidak bisa dipandang remeh. Konon makhluk-makhluk tersebut adalah salah satu pengikut dari Ki Ageng Henis yang ditugasi untuk menjaga sumber air buatannya. Sebab sumber air yang dibuat oleh tokoh sakti di zaman kerajaan Pajang itu memang sangat istimewa. Ki Ageng Henis sendiri adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Surakarta, terutama di Laweyan. Beliau adalah putra Ki Ageng Selo yang dikenal memiliki kesaktian bisa menaklukkan petir. Ki Ageng Henis juga merupakan kakek dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Air dari sumur itu digunakan untuk bersuci bagi warga yang akan masuk ke dalam jimatan. Di dalam sendiri Ki Ageng Henis akan memberikan ceramah terkait ajaran agama Islam, dan karena yang datang jumlahnya banyak, maka dibuatlah sumur berjumlah 7 yang juga mengandung makna pitulungan atau pertolongan. Bagi warga Laweyan dan sekitarnya, mengambil air dari sumur tua itu memang tidak boleh sembarangan. Setidaknya mereka yang akan mengambil air harus meminta izin pada sang penguasa gaib tempat itu. Sebab sumur tua itu memang terbilang sangat keramat karena usianya sudah lebih dari 5 abad. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah wadallah Ki Ageng Henis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.